Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yunia dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu sesuai dengan mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan Negara Kesatuan Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan lembaga demokrasi. Kemudian, secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap yang paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia sampai saat ini. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu negara yang merupakan peristiwa ketatanegaraan yang penting. Hal ini juga karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan aspirasi atau keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Kemudian, alasan dan fungsi pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan umum, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif atau luas, dan definitif untuk menentukan suatu pemerintah. Kemudian terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel yang sangat penting di suatu negara. Yang pertama, pemilu merupakan mekanisme transfer kekuasaan politik yang secara damai. Di sini yang secara damai maksudnya legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan secara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang benar-benar fair. Kemudian kedua, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Sebenarnya pemilu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Kemudian yang keempat, pendidikan politik. Pelaksanaannya, pemilihan umum memiliki 5 tujuan. Yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, yang artinya kedaulatan terletak di tangan rakyat. Kemudian, hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakil. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang memegang tampuk pemerintahan. Kemudian yang kedua, pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik. Melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk
menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang ketiga, pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Di sini maksudnya pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Kemudian melalui pemilu juga pemerintah yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya akan pemerintahan tersebut, maka pemerintah tersebut akan berakhir dan dapat digantikan. Kemudian yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Di sini maksudnya pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat untuk rakyat pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Yang terakhir, yang kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan suatu kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji yang ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di sini ada asas-asas pemilu yang disingkat dengan Luber-Jurdil. Yang pertama, langsung. Langsung di sini maksudnya masyarakat memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan tanpa ada perantara. Kemudian bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih dan membawa aspirasinya tanpa tekanan. Kemudian yang ketiga, umum. Umum di sini maksudnya pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, ras, jenis kelamin, golongan, kerjaan, dan lain-lain. Kemudian di sini bersifat rahasia, asas-asas rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin merahasiakan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Kemudian jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian adil di sini maksudnya pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Kemudian berdasarkan daftar partai politik, sistem pemilihan umum terbagi dua jenis, yakni sistem terbuka, kemudian sistem tertutup.
Sistem terbuka maksudnya memilih, mencoblos atau mencontreng nama dan foto peserta partai politik. Kemudian sistem tertutup yaitu memilih, mencoblos atau mencontreng nama partai politik tertentu. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.